Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 216. Tidak apa-apa minum Red Bull ketika kamu mengantuk. Lin Jingjing selesai berbicara, meletakkan tangannya di tempat Ye Qiu. Tiba-tiba, Ye Qiu penuh dengan semangat. Kakak Lin, apa yang akan kamu lakukan? Ye Qiu sedikit bingung. Apakah kamu tidak mengantuk? Aku akan memberimu sedikit perhatian. Mata Lin Jing melambai, dan dia melepaskan ikat pinggang Ye Qiu. Ye Qiu buru-buru berkata, Kakak Lin, jangan lakukan ini, tidak baik jika kamu dilihat oleh orang lain. Kamu bodoh, siapa yang bisa melihatnya di malam hari? Selain itu, kecepatannya sangat cepat, orang tidak dapat melihatnya bahkan jika mereka mau. Lin Jingjing berjongkok, dan kemudian melihat kepalanya bergerak naik turun tanpa henti. Kantuk Ye Qiu langsung hilang tanpa bekas, dia menginjak pedal gas dan mobilnya terbanting seperti anak panah. 15 menit kemudian. Oh! Dalam tangisan nyaman Ye Qiu, Lin Jingjian mengangkat kepalanya, mengambil beberapa tisu toilet untuk membersihkan mulutnya, dan bertanya, apakah kamu masih mengantuk sekarang? Tidak mengantuk lagi. Ye Qiu berbisik di dalam hatinya, tapi kakinya lembut. Kamu, seberapa kuat kamu seperti sapi, bahkan setelah bertahan begitu lama, mulutku masam. Lin Jingjing mengeluh. Ye Qiu tertawa dan berkata, jika aku tidak kuat, bisakah aku memuaskanmu? Bocah nakal. Lin Jingqian berpura-pura malu, menatap Ye Qiu dengan wajah pucat, dan kemudian berkata dengan getir, aku sedikit mengantuk. Kalau begitu kamu bisa tidur sebentar. Aku tidak ingin tidur. Kalau begitu bicaralah padaku sebentar. Sama sekali tidak menarik untuk mengobrol. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Ye Qiu bertanya. Kamu keren barusan, aku belum keren, kata Lin Jingqian. Ye Qiu berkeringat deras dan berkata, Saudari Lin, saya tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini. Saya harus mengemudi, dan saya tidak dapat parkir sesuka hati di jalan raya. Kau bisa menggunakan tanganmu. Apa? Ye Qiu mengira dia salah dengar. Cepatlah. Lin Jingqian memohon untuk melihat Ye Qiu dengan mata dingin. Segera, suara aneh terdengar di dalam mobil. Pukul 5 pagi. Mobil itu resmi memasuki perbatasan Jiangsu dan Zhejiang. Ini hampir subuh. Lin Jingli bersandar pada kopilot dan tidur nyenyak. Ye Qiu meliriknya dan melaju dari jalan raya dengan mantap. Tanpa diduga, begitu saya keluar dari jalan raya, saya mendengar ledakan dan sesosok hitam terlempar ke udara. Hah! Ye Qiu menginjak rem dan menatap lurus ke depan. Lin Jingqian terbangun dan bertanya, ada apa? Sepertinya aku baru saja menabrak seseorang. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia membuka pintu mobil dan hendak turun. Dia mendengar Lin Jingjing berteriak, lihat. Ye Qiu menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa sosok hitam yang ditabraknya benar-benar bangkit dari tanah. Aku akan melihatnya. Ye Qiu keluar dari mobil dengan cepat. Baru setelah dia berjalan di depan bayangan gelap, Ye Qiu dapat melihat dengan jelas bahwa pria yang ditabraknya adalah seorang pendeta Tao tua. Pria tua Tao itu bertubuh sedang, mengenakan jubah hitam kotor, dengan kepala dan wajah abu-abu, dan labu anggur tergantung di pinggangnya. Satu-satunya hal yang lebih menarik adalah dua alisnya, yang panjangnya 10 cm. Tuan Dao, apakah kamu baik-baik saja? Ye Qiu bertanya khawatir. Aku akan menghentikanmu, kamu hampir membunuh jalan yang buruk. Pendeta Tao tua itu memandang Ye Qiu dan berkata, anak muda, kamu harus memperhatikan mengemudi di masa depan. Ada ribuan jalan. Keselamatan adalah pertama. Kamu tidak hati-hati saat mengemudi, dan saudaramu ada 2. Air mata. Ya, aku akan memperhatikan. Dao Master, apakah kamu terluka? Ye Qiu bertanya lagi. Bagaimana saya bisa terluka? Saya dalam kesehatan yang baik. Si Tao tua tiba-tiba berteriak, hei, nak, bagaimana saya pikir Anda akrab? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Ye Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum melihatmu.
Aneh, bagaimana perasaan saya seolah-olah saya telah melihat Anda di suatu tempat. Tau tua itu mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, tiba-tiba berkata, saya ingat, saya belum pernah melihat Anda, tetapi Anda sangat istimewa. Milikku. Oh. Ye Qiu berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu siapa temanmu. Hahaha, kamu pasti tidak tahu temanku, namanya Ye Wushuang. Bab 217. Ledakan. Hati Ye Qiu terkejut. Diam-diam, apa asal-usul pendeta Tau tua ini? Bagaimana dia bisa tahu ayah biologisnya? Ye Qiu hendak bertanya, tetapi pendeta Tau tua itu melanjutkan, temanku, dia juga memiliki julukan yang disebut Dewa Pembunuh. Kamu mengatakan bahwa mendominasi tidak mendominasi? Mendominasi. Ye Qiu mengambil kesempatan untuk bertanya, Tuan Dao, orang seperti apa temanmu? Dia, Tau tua itu jatuh ke dalam ingatan, dan berkata setelah beberapa saat, sejujurnya, saya tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkannya. Jika saya harus menggambarkannya, maka dia adalah seorang yang tiada taranya, tak tertandingi. Pria sombong. Tian Jiao yang tak tertandingi dan tak tertandingi. Hanya 8 kata yang mengejutkan Ye Qiu lagi. Ini bukan evaluasi umum. Anda tahu, selama ribuan tahun, sangat sedikit yang bisa disebut 8 kata ini. Oh. Taois tua itu menghela nafas dan berkata, saya belum melihat teman lama saya selama bertahun-tahun. Saya merindukannya. Senior, kemana perginya teman lamamu? Ye Qiu juga ingin tahu keberadaan Ye Wushuang. Tanpa diduga, Taois tua itu benar-benar melambaikan tangannya dan berkata, jangan sebut dia, mari kita bicarakan urusan kita. Bisnis kita. Ye Qiu bertanya-tanya, apa yang bisa kita lakukan? Taois tua itu berkata, apakah kamu baru saja menabrakku dengan mobil? Ya. Ye Qiu mengangguk. Haruskah saya kehilangan uang jika saya memukul seseorang? Apa maksudmu? Ye Qiu bertanya dengan hati-hati. Taois tua berkata sambil tersenyum, anak muda, saya melihat Anda tampan, Yushu dekat angin, dan Anda adalah naga di antara orang-orang. Dao yang malang tidak mau mempermalukan generasi muda, tetapi itu adalah fakta. Bahwa Anda baru saja memukul saya, jadi izinkan saya memberi saya 100.000 cung, itu saja. Tiba-tiba, wajah Ye Qiu penuh dengan garis hitam. Ini tuntutan ganti rugi, jelas pemerasan. Ye Qiu berkata, Tuan Dao, Anda tidak terluka, tetapi Anda membutuhkan 100.000 yuan. Bukankah itu pantas? Anak muda, apakah menurutmu cara yang buruk itu menghancurkanmu? Bukankah itu? Tentu saja tidak. Tau tua itu berkata dengan pandangan lurus, Pan Dao adalah seorang kultivator, dan uang adalah sesuatu di luar tubuhnya. Hanya saja Anda baru saja memukul Pang Dao. Meskipun Pang Dao belum terluka, Anda telah menderita cedera internal yang sangat serius. Apakah kamu menderita luka dalam? Ye Qiu tertawa dan berkata, kebetulan, aku adalah seorang dokter. Kamu mengulurkan tanganmu dan aku akan menunjukkan nadimu. Dahi. Wajah tua Tau itu membeku. Ye Qiu melanjutkan, tidak masalah jika kamu terluka parah. Dengan keterampilan medisku, kamu akan segera sembuh. Ini. Cepat dan raih. Apa yang ingin kamu lakukan? Taois tua itu tiba-tiba mundur 2 langkah, menatap Ye Qiu dengan waspada, dan berkata, kamu tidak bisa memberi atau menerima pria atau pria. Bab 218. Ye Qiu merasa geli, dan berkata, saya hanya mendengar apakah seorang pria atau seorang wanita memberi atau menerima ciuman, dan saya belum pernah mendengar apakah seorang pria atau seorang pria memberi atau menerima ciuman. Anak muda, dokter yang umumnya terluka dalam tidak dapat melihatnya, jadi izinkan saya memberi Anda setengah kali lipat. Anda dapat memberi saya 50.000 yuan, sama seperti biaya kerusakan mental, bagaimana menurut Anda? Saya tidak berpikir banyak. Aku berkata, anak muda, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu bahkan tidak membayar kerusakan mental jika kamu menabrak jalan yang buruk, dan tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Ye Qiu, ada apa?
Pada saat ini, Lin Jingjian mengeluarkan kepalanya dari jendela mobil dan bertanya. Guru, saya menyarankan Anda untuk melakukan lebih banyak perbuatan baik dan tidak menyentuh porselen. Selamat tinggal. Ye Qiu berhenti memperhatikan pendeta tahu tua itu dan langsung masuk ke mobil. Saat dia hendak menyalakan mobil, dia tiba-tiba melihat seorang pendeta tahu tua berlari, berguling-guling di tanah di depan mobil. Hari saya. Ye Qiu tercengang. Orang seperti itu akan berteman dengan ayah kandung saya. Ye Qiu sekarang benar-benar curiga bahwa pendeta tahu tua ini pembohong. Ada apa? Lin Jingqian bertanya dengan curiga. Ye Qiu menceritakan kisah itu lagi, dan berkata, jika bukan karena dia bertambah tua, aku sudah melakukannya sejak lama. Lin Jingjing berkata, ngomong-ngomong, kamu memang memukulnya. Tapi dia tidak terluka. Untungnya, dia tidak terluka, jika tidak, kita tidak hanya harus merawatnya, tetapi juga kehilangan uang. Ye Qiu berkata, saya pikir benda tua ini hanyalah porselen sentuhan. Kalau tidak, siapa yang akan tinggal di jalan raya sebelum fajar? Lin Jingjing mengeluarkan segepok uang dari tas tangannya, kurang dari 4 hingga 50 ribu, dan kemudian berteriak, Pak Tua, ke sini. Begitu Taois tua itu melihat Lin Jingqian memegang uang tunai di tangannya, dia bangkit dari tanah dan bergegas ke sisi jendela mobil, dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, kamu panggil aku apa? Meskipun Tao tua mengajukan pertanyaan ini, matanya terus menatap uang tunai di tangan Lin Jingqian, bersinar dengan lampu hijau. Pak Tua, suami saya tidak sengaja memukul Anda sekarang. Uang itu untuk kerusakan mental Anda. Tolong jangan terlalu sedikit. Kakak Lin. Ye Qiu ingin menghentikan Lin Jingjin, tetapi begitu dia berbicara, Taois tua itu dengan cepat mengambil uang tunai dari Lin Jingjin, menyeringai dan berkata, saya rasa saya tidak punya terlalu sedikit. Saya tidak punya keuntungan lain. Satu-satunya keuntungan adalah tidak serakah. Lin Jingqian mengikuti, alasan utamanya adalah kami hanya membawa sejumlah kecil uang tunai, jika tidak, saya dapat memberi Anda lebih banyak. Tidak apa-apa, kamu bisa membayar dengan memindai kode QR di ponselmu. Tao tua itu menemukan kode pembayaran WeChat dari sakunya. Dalam sekejap, senyum di wajah Lin Jingjing mengeras. Ini juga disebut tidak serakah? Saya akan bersikap sopan kepada Anda, apakah Anda benar-benar di sini? Itu terlalu tak tahu malu. Lin Jingqian benar-benar menyesalinya sedikit, jika dia tahu cara ini, dia seharusnya tidak memberikan uang. Hal-hal lama, jangan santai. Hati-hati. Aku tidak sopan padamu, kata Ye Qiu tidak sabar. Hahaha, aku hanya bercanda. Kemudian Taois tua itu mengeluarkan dompet dari sakunya dan berkata, Nak, aku tidak ingin uangmu sia-sia. Hal kecil ini akan diberikan kepadamu kawan. Anak yang baik sejak dini. Terkunci. Taois tua itu melemparkan dompet itu ke tangan Ye Qiu. Terima kasih. Lin halus dan dengan sopan berterima kasih. Pertemuan adalah takdir. Pendeta Tao tua itu memandang Ye Qiu dan berkata sambil tersenyum, anak muda, Peng Dao memiliki takdir bersamamu, dan kita akan bertemu lagi. Ye Qiu mengabaikan pendeta Tao tua itu, tetapi menatap dompetnya. Hah? Ye Qiu tiba-tiba berteriak kaget. Ada apa? Lin Jingjing menoleh dan menatap Ye Qiu. Jahitan di dompet itu tidak sederhana. Lin Jingqian melihat lebih dekat, dan berkata dengan takjub, benang emas? Ya. Ye Qiu mengangguk dan berkata, dompet itu dijahit dengan benang emas. Ya Tuhan, jahitan dengan benang emas terlalu boros. Ayo, lihat apa yang ada di dalamnya. Ye Qiu juga sedikit penasaran, dia membuka dompetnya dan menemukan kertas kuning terlipat di dalamnya. Buka, dan itu mengatakan sebuah kalimat. Jangan memasuki Beijing dalam setahun, jika tidak, kamu akan mati selamanya. Ketika Ye Qiu melihat kata-kata ini, dia langsung ingat bahwa pelayan hantu telah menyuruhnya untuk tidak pergi ke ibu kota dan belum lagi Ye Wushuang, jika tidak, itu akan menjadi bencana. Bagaimana Taois tua ini tahu bahwa dia akan mati di Beijing? Bab 219. Ye Qiu dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela, namun, pendeta Tao tua itu telah menghilang tanpa jejak.
Bagaimana dengan yang lain? Ye Qiu bertanya pada Lin Jingjing. Lin Jingqian menjawab, saya masih di luar sekarang, mengapa saya menghilang dalam sekejap mata? Ye Qiu buru-buru keluar dari mobil dan mencarinya, tetapi masih tidak menemukan pendeta Tao tua itu, dan kembali ke mobil dengan kekecewaan. Tidak menemukannya? Lin Jingqian bertanya. Ye Qiu berkata, saya tidak tahu kemana saya pergi. Bukankah dia mengatakan itu, dia memiliki takdir denganmu, dan akan bertemu denganmu lagi. Lin Jingjing menghibur. Ya. Ye Qiu mengangguk, berpikir bahwa dia hanya bisa bertanya kepada pendeta tua Tao itu ketika dia bertemu lain kali. Nyalakan mobil dan terus melaju ke depan. Setelah Ye Qiu dan yang lainnya berjalan sebentar, pendeta tua Tao muncul di tempat lagi, melihat uang kertas merah di tangannya, dan berkata dengan alis terbuka, saya menghitung heksagram di siang hari, dan heksagram menunjukkan bahwa saya akan menghasilkan banyak uang hari ini, dan saya benar-benar mendapat rejeki nomplok. Kemudian, wajah Tao tua itu menjadi serius, dan dia berkata, gadis itu sekarang terlihat seperti Luo Shen hidup, wajahnya tidak ada bandingannya dan berharga, jika dia lahir di zaman kuno, dia pasti akan menjadi penguasa harem. Saya tidak tahu anak keluarga mana, jadi takdir. Dao yang malang, mari kita hitung. Setelah berbicara, Taois tua itu mengeluarkan 3 koin tembaga dari mansetnya dan melemparkannya ke udara. Adegan aneh muncul. Saya melihat 3 koin tembaga berputar cepat di udara, membuat suara siulan, mereka terus berputar selama 30 detik sebelum jatuh ke tanah dalam bentuk produk. Taois tua memperhatikan heksagram untuk sementara waktu, lalu menjepit jari-jarinya dan menetap, dan kemudian tersenyum, ternyata itu adalah cucu dari Pak Tua Lin, tidak heran. Pria muda yang bersamanya barusan jelas bukan makhluk yang ada di kolam renang. Dari wajahnya, dia bisa bersaing dengan Xiao Jiu dan Bai Yujing, tapi aku tidak tahu berapa ketinggian yang bisa dia capai di masa depan. Tiba-tiba, Taois tua itu memutuskan untuk menghitung nasib Ye Qiu. Om! Dengan jentikan pergelangan tangannya, 3 koin tembaga di tanah menembus udara, dan kemudian berputar di udara, membuat suara bersenandung. 10 detik kemudian. Engah. 3 koin tembaga tiba-tiba meledak. Taois tua itu menyemburkan seteguk darah. Rahasianya jangan diintip. Kejutan yang mendalam muncul di wajah Tao tua itu, dan dia melanjutkan, siapa putra ini, yang nasibnya begitu mengerikan? Aku bahkan bisa mengetahui nasib Xiao Jiu, tapi kenapa aku tidak bisa mengetahui nasibnya? Situasi ini hanya terjadi pada Ye Wushuang sebelumnya. Aku tahu itu, seharusnya aku bertanya tentang informasi kontaknya sekarang. Tidak ada tanda sekarang. Di mana aku bisa menemukannya? Taois tua menyesalinya. Tiba-tiba, ada kilasan inspirasi. Gadis itu adalah cucu dari Pak Tua Lin. Dia bergegas kembali ke Jiangsu dan Zhejiang pada jam selarut ini. Sepertinya dia ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Tua Lin. Anak itu adalah suaminya dan pasti akan bersamanya. Aku harus pergi ke rumah Lin untuk melihatnya. Setelah berbicara, Taois tua itu melangkah keluar, dan dia muncul 5 meter jauhnya dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu menghilang tanpa jejak. Bab 220. Ini jam 8 pagi. Mobil melaju ke daerah perkotaan Jiangsu dan Zhejiang. Lin Jingjing membeli 2 hadiah dengan Ye Qiu dan langsung pulang. Saudari Lin, haruskah kita makan sesuatu untuk kembali? Ye Qiu sedikit gugup ketika melihat orang tua Lin Jingqian segera. Ayahku berkata, ayo kembali untuk sarapan. Ye Qiu sedikit terkejut, dan bertanya, Kakak Lin, aku akan pulang bersamamu, apakah mereka mengenal ayahmu? Dia berpikir bahwa Lin Jingjing tidak memberitahu keluarganya, karena dalam perjalanan, dia tidak melihat Lin Jingjing melakukan panggilan telepon dengan keluarganya. Tentu saja aku tahu. Lin Jingjing tersenyum, aku memberitahu mereka sebelum kamu menjemputku tadi malam. Apa pendapat paman dan bibi tentangku? Ye Qiu bertanya dengan tergesa-gesa. Aku belum melihatmu, apa yang bisa aku katakan, tapi jangan khawatir. Orang tuaku tidak akan mempermalukanmu, mereka takut. Apa yang kamu takutkan?
Ye Qiu bertanya dengan tergesa-gesa. Lin Jingjing berkata dengan suara yang dalam, aku khawatir kakekku akan mempermalukanmu. Bukankah, kakekmu hampir berusia 80 tahun? Apakah kamu akan mempermalukanku sebagai junior? Kamu tidak tahu kakekku. Di matanya, para wanita dari keluarga Lin kami hanyalah alat untuk pernikahan keluarga. Ye Qiu tiba-tiba sepertinya mengerti sesuatu, dan berkata, jadi, kakekmu mengaturmu untuk menikahi Qiandong, keluarga Qiandong di Beijing. Ya. Lin Jingjing mencibir, kakekku menghitung selamanya. Jika dia tidak menghitung, Qiandong akan menjadi hantu berumur pendek. Saudari Lin, bagaimana Qiandong meninggal? Ye Qiu ingin menanyakan pertanyaan ini sejak lama. Saya masih ingat bahwa di unit perawatan intensif hari itu, saudara perempuan Qiandong, Qian Yanru terus mengatakan bahwa Lin Jingjing telah meracuni Qiandong, dan bahwa Ye Qiu mendengar Bai Bing mengatakan hal ini. Ye Qiu, jika saya memberitahu Anda bahwa Qiandong tidak diracuni oleh saya, apakah Anda akan percaya? Aku percaya. Meskipun Ye Qiu dan Lin Jingjing sudah lama tidak saling mengenal, dia masih tahu sesuatu tentang kepribadian Lin Jingjing. Meskipun metode Lin Jingjing kejam, Ye Qiu tahu bagaimana seorang wanita bisa mencapai karir jika metodenya tidak kejam. Adapun keracunan Qiandong, Ye Qiu tidak percaya sama sekali. Lin Jingqian adalah wanita yang cerdas. Dengan IQ-nya, jika dia ingin membunuh Qiandong, akan ada ratusan cara, dan dia tidak akan pernah menggunakan metode tingkat rendah seperti meracuni. Bahkan jika Lin Jingxin meracuni Qiandong, itu tidak akan membuat semua orang mencurigainya. Sebenarnya, Qiandong mengambil racunnya sendiri. Lin Jingqian menghela nafas pelan dan berkata, dia tidak mau menikah denganku. Ye Qiu mengira dia salah dengar. Masih ada orang di dunia ini yang tidak ingin menikahi Lin Jingjing? Lin Jingjing berkata, Qiandong memiliki seseorang yang dia sukai. Dia tidak ingin menjadi korban pernikahan keluarga, jadi dia mengambil racun dan bunuh diri. Saya mengaguminya dan membencinya. Saya lebih suka bunuh diri daripada menjadi korban keluarga. Kebanyakan orang tidak memiliki keberanian. Saya menghargai itu. Tapi, sebagai pewaris keluarga Qian di Beijing, sungguh bodoh menyerahkan nyawanya demi seorang pria. Aku sangat membencinya. Tunggu Sister Lin, apa yang baru saja kamu katakan? Qiandong menyerahkan hidupnya untuk seorang pria. Ye Qiu merasa sedikit tidak percaya dan bertanya, aku dengar itu kan? Kamu mendengarnya dengan benar. Qiandong menyerahkan hidupnya untuk seorang pria. Orientasinya sedikit berbeda dari orang normal. Hari. Sungguh idiot, itu pena yang jahat. Lin Jingjing melanjutkan, setelah kematian Qiandong, keluarga Qian curiga bahwa saya meracuninya. Untuk menghindari menyakiti keluarga Lin, kakek saya mengusir saya dari rumah. Tidak hanya itu, tetapi juga menanggalkan identitas pewaris keluarga ayah saya. Dalam beberapa tahun terakhir, ayah saya menganggur di rumah, dan bisnis keluarga tidak bisa terlibat sama sekali. Paman kedua dan paman ketiga mengambil kesempatan untuk duduk, dan kakek juga mendukung mereka. Ayah saya tidak kalah marah dengan mereka. Awalnya, saya tidak ingin kembali kali ini, tetapi jika saya tidak kembali, mereka pasti akan menggertak ayah saya bersama-sama. Setelah bertahun-tahun, saya tidak ingin menanggungnya kali ini. Cahaya dingin muncul di mata Lin Jingqian dan berkata, aku membawamu kembali kali ini hanya untuk menampar wajah mereka. Ye Qiu, jika ada yang berani menggertak ayahku, kamu dapat mengambilnya kembali untukku tanpa ampun. Bagus. Ye Qiu setuju. Bab 221. Di bawah bimbingan Lin Jingjing, Ye Qiu mengemudikan mobil ke jalan yang sepi. Secara bertahap, garis pandang di depannya berubah. Rumah-rumah tua dengan ubin merah dan dinding merah muda muncul, dengan atap runcing dan jendela baja lonjong melalui pagar taman. Tambalan besar tanaman hijau tua bisa terlihat. Akhirnya, mobil berhenti di pintu sebuah rumah tua berlantai 3. Ini, kata Lin Jingjing. Ye Qiu keluar dari mobil dan melihat ke atas. Saya melihat dinding luar rumah tua ini ditumbuhi tanaman merambat hijau, seperti kastil. Ini sedikit berbeda dari yang dia bayangkan. Ye Qiu awalnya berpikir bahwa orang kaya ingin tinggal di villa atau rumah mewah tingkat menengah seperti Thomson Yipin,
tetapi dia tidak menyangka bahwa orang tua Lin Jingjin tinggal di rumah tua yang penuh dengan warisan budaya. Aku akan segera menemui ayah mertuaku, bagaimana rasanya? Lin Jingqian bertanya sambil tersenyum. Ye Qiu bercanda, saya belum menikah, dari mana ayah mertua dan ibu mertua? Apa maksudmu, kamu tidak mengenali orang ketika kamu mengenakan celanamu? Lin Xiaomei tersenyum dan berkata, jika kamu tidak berani mengenali, aku tidak berani membiarkan kamu bangun dari tempat tidur. Kamu tahu keahlianku. Ye Qiu tidak hanya tahu tentang teknik indah Lin, tetapi juga mempelajarinya berkali-kali. Dia harus mengatakan satu kata, keren. Apakah kamu gugup? Lin Jingjing bertanya lagi. Ya. Ye Qiu mengangguk. Dia memang sedikit gugup, keringat menetes dari telapak tangannya. Perasaan ini sangat aneh. Bahkan jika itu adalah pasien yang hidupnya dipertaruhkan dan berpacu dengan kematian, Ye Qiu tidak gugup seperti sekarang. Lin Jingjing terkikik dan berkata, saya membaca di sebuah buku bahwa setiap pria menjadi gugup saat pertama kali dia masuk ke rumah ayah mertuanya. Saya pikir itu palsu. Sekarang sepertinya tidak ada penipuan dalam buku itu. Saya. Kakak Lin, kapan ini, kamu masih tega menertawakanku? Ye Qiu melotot. Kenapa, marah? Jangan marah, bisakah aku menebusmu di malam hari? Bagaimana cara memberi kompensasi? Dagingnya dibayar. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Ye Qiu, ini hampir sama. Inilah sebabnya dia menyukai Lin Jingjing. Di depan orang luar, Lin Jingjing adalah presiden yang mendominasi dan cantik, dan ketika dia bergaul dengan Ye Qiu, dia seperti wanita kecil, yang bisa melakukan apa saja jika dia bertingkah seperti centil dan imut. Tapi begitu di tempat tidur, dia bisa sepenuhnya melepaskan dirinya dan melayani Ye Qiu dengan sepenuh hati. Seperti kata pepatah, pergi ke aula, pergi ke dapur, jadilah ratu, dan pergi ke tempat tidur. Jika seorang pria bisa mendapatkan wanita seperti itu, dia akan mati tanpa penyesalan. Lin Jingqian melangkah maju dan membunyikan bel pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan seorang wanita keluar dari dalam. Dia cantik dan bermartabat, dengan tampilan 7 poin yang mirip dengan Lin Jingqian, dengan rambut melilit kepalanya dan mengenakan cheongsam, yang menguraikan sosoknya dengan indah. Wanita itu terpelihara dengan baik, dia tampak seperti berusia 30-an, dan tubuhnya penuh dengan kecantikan feminin seorang wanita Jiangnan. Jika Anda hanya melihat usianya, Anda akan mengira dia adalah kakak perempuan Lin Jingqian. Bab 222. Tapi Ye Qiu tahu bahwa Lin Jingjin tidak memiliki saudara perempuan kandung, jadi hanya ada satu kemungkinan bahwa wanita ini adalah ibu Lin Jingjin. Ye Qiu juga memperhatikan bahwa masih ada sepotong liontin giok hijau kaisar di leher wanita itu, yang sangat luar biasa. Lihat ke bawah, payudaranya. Tidak bisa menonton. Ye Qiu dengan cepat mengalihkan perhatiannya, bergumam di dalam hatinya, ini adalah ibu Lin Jingjing, dia harus memperhatikan etiket. Luar biasa, kamu dapat dianggap kembali, ayahmu telah membicarakannya sepanjang pagi. Wanita itu memiliki sedikit senyum di wajahnya dan suaranya sangat lembut. Bu, aku ingin membunuhmu. Lin Jingqian bergegas ke pelukan wanita itu. Wanita itu memeluk Lin Jingqian dengan erat, dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa untuk kembali, dan tidak apa-apa untuk kembali. Melihat adegan ini, Ye Qiu sedikit tergerak. Untuk waktu yang lama, Lin Jingqian menggunakan wajah wanita kuat untuk memamerkan penyamarannya hanya di depan orang-orang terdekatnya. Keduanya bertukar salam sebentar sebelum Lin Jingjing bertanya, Bu, di mana ayahku? Wanita itu berkata, saya akan menemani paman dan sepupu ketiga Anda di dalam. Cahaya dingin segera muncul di mata Lin Jingqian, dan bertanya dengan suara dingin, untuk apa mereka di sini? Wanita itu tersenyum dan berkata, mereka hanya datang untuk berbicara dengan ayahmu sebentar. Apakah itu benar-benar masalahnya? Mata Lin Jingjing tajam, menatap ibunya tanpa berkedip. Wanita itu dengan cepat memalingkan matanya, dia tidak berani menatap mata Lin Jing, dan berkata dengan hati nurani yang bersalah, ini benar-benar hanya mengobrol. Lin Jingqian tidak percaya sama sekali, dan bertanya, Bu, apa yang mereka lakukan, Sanshu? Indah, jangan tanya.
mengatakan. Tiba-tiba, Lin Jingqian mendapatkan kembali penampilannya sebagai wanita yang kuat lagi, wajahnya tegas, dingin dan glamor. Wanita itu berkata, "Paman ketiga Anda menyukai rumah kami, dan dia ingin terlalu banyak intimidasi." Sebelum wanita itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Jingjing mendengus dingin, bergegas ke kamar dengan wajah dingin. Wanita itu buru-buru berseru, "Bagus, jangan impulsif, aku." "Bibi, jangan khawatir, Sister Lin terukur dengan baik dan tidak akan main-main," kata Ye Qiu tepat waktu. Mata wanita itu tertuju pada tubuh Ye Qiu dan bertanya, "Kamu adalah Ye Qiu, kan?" "Halo Bibi, ini Ye Qiu." Ye Qiu menyapa dengan sopan. Mata wanita itu menatap Ye Qiu sebentar, dan dia bertanya sambil tersenyum, "Saya telah mendengar penyebutan indah tentang Anda." Pria muda itu sangat tampan dan cerah. "Terima kasih Bibi." Ye Qiu menghela nafas lega ketika dia memiliki kesan yang baik pada pertemuan pertama. "Nama saya Li Muqing dan saya seorang ibu yang sangat baik. Xiao Ye, menyambut Anda di rumah kami. Ayah saya yang cantik dan saya sangat senang." Wanita itu memperkenalkan dirinya. Ye Qiu tersenyum dan berkata, "Dikatakan bahwa putrinya itu cantik, karena dia mewarisi gen ibunya. Saya tidak percaya sebelumnya. Saya hanya percaya ketika saya melihat bibi saya." Mulut dan lidah berminyak. Meskipun wanita itu berkata begitu, senyum di wajahnya menjadi lebih tebal, dan dia jelas sangat bahagia. Ye Qiu berkata dengan sungguh-sungguh, "Bibi, aku tidak fasih, apa yang aku katakan barusan adalah kebenaran. Jika kamu tidak percaya padaku, dan kamu mengajak Sister Lin berjalan-jalan di jalan, orang pasti akan salah mengira kamu sebagai milikmu." Saudara perempuan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak suka mendengarkan pujian, terutama wanita yang suka mendengar orang mengatakan dirinya cantik. Mata bahagia wanita itu menyipit, dan dia tersenyum dan bertanya, "Saya mendengarnya dengan sangat baik, apakah Anda seorang dokter?" "Ya, saya bekerja di rumah sakit Jiangzhou." "Bosan di tempat kerja?" "Tidak terlalu lelah." "Jika kamu tidak terlalu lelah, maka kamu lelah? Kamu masih muda, jangan bekerja keras, semuanya harus fisik." Mendengar kalimat dari wanita itu, hati Ye Qiu yang menggantung akhirnya mendarat. Ini menunjukkan bahwa dia telah menerima persetujuan awal, jika tidak, Ibu Lin Jingjing tidak akan peduli dengan tubuhnya. "Terima kasih Bibi atas perhatianmu, aku akan memperhatikan tubuhku." Ye Qiu berkata dengan sopan. "Masuklah ke rumah bersamaku." Setelah wanita itu mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Ye Qiu, "Bukankah kita sudah diberitahu tentang situasi di rumah kita?" Ye Qiu mengangguk, "Ya, Sister Lin memberitahuku." Wanita itu mendesak, "Jika paman yang cantik mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan nanti, saya harap Anda tidak tersinggung." "Bibi, jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukanmu dan Sister Lin." Anak yang baik. Sebelum wanita itu selesai berbicara, ada pertengkaran di ruangan itu. Wajah wanita itu berubah, dan dia berjalan ke dalam rumah dengan cepat. Bab 223. Ye Qiu mengikuti wanita itu masuk ke rumah. Dia melihat Lin Jingjing berdiri di ruang tamu dengan wajah dingin. Di sofa di seberangnya, duduk dua pria, satu di atas 40 tahun, putih dan gemuk, tampak seperti harimau yang tersenyum. Yang lainnya adalah seorang pria muda berusia awal 20-an, dengan kepala terbakar, sebatang rokok di mulutnya, kakinya dimiringkan, dan sepatu kets AJ edisi terbatas di kakinya. Dia terlihat seperti tidak memperhatikan siapapun. Ye Qiu menebak bahwa sebagian besar pemuda ini adalah paman dan sepupu ketiga Lin Jingjing. Di sisi lain sofa, duduk seorang lelaki tua tampan berusia 50-an dengan punggung besar dan mengenakan setelan tang putih. Fitur wajahnya tajam dan bersudut, agak mirip dengan Yao Runhua. Dia seharusnya ayah Sister Lin, pikir Ye Qiu. Pada saat ini, saya hanya mendengarkan pria paruh baya berkulit putih yang duduk di sofa dan berkata sambil tersenyum, "Bagus, jangan marah. Sanshu adalah orang yang bijaksana dan tidak akan menginginkan rumah Anda sia-sia. Saya sudah berdiskusi dengan pasukan kecil. Ya, saya memutuskan untuk membayar sejumlah uang untuk membeli rumah ini, kan?"
Xiao Jun? Ya, kami memutuskan untuk menghabiskan 3 juta untuk membeli rumah ini. Pemuda itu mengikuti. Lin Jingqian memerah karena marah, dan mengutuk pemuda itu, saya ingin membeli rumah ini seharga 3 juta. Lin Jun, apakah pikiran Anda kebanjiran? Lin Jingjin, siapa yang kamu marahi? Katakan padaku sedikit. Lin Jun tidak puas, jika bukan karena pacarku melihat rumahmu, apalagi 3 juta, itu akan diberikan kepadaku, dan aku tidak akan hidup. Rumah kami adalah rumah tua bergaya barat dari masa Republik Cina. Ketika ayah saya membelinya, harganya 20 juta. Sekarang harga pasarnya hampir 100 juta. Anda sebenarnya ingin mengambil 3 juta. Kenapa tidak? Kamu ambil itu. Lin Jingqian sangat marah, terlalu malas untuk memperhatikan Lin Jun, dan berkata kepada pria parubaya yang gemuk, Lin Liben, kami tidak akan menjual rumah ini, silakan kembali. Pria parubaya itu duduk tak bergerak di sofa dan tidak bermaksud pergi sama sekali. Dia tersenyum dan berkata kepada ayah Lin Jingqian, kakak, lihat itu. Setelah menghabiskan beberapa tahun di luar, itu menjadi berbeda dari sebelumnya. Saya biasa memanggil Sanshu ketika saya melihat saya sebelumnya, tetapi sekarang saya memanggilnya dengan nama depannya, jadi saya telah tumbuh banyak. Pria parubaya itu menggigit kata, pertumbuhan, dengan sangat keras, yang jelas merupakan sindiran dari keindahan Lin dan kurangnya etikat. Hebat, jangan kasar pada paman ketigamu. Ayah Lin Jingli menegur dengan lembut. Lin Jingjing berkata, saya memang telah berubah. Saya bukan lagi mantan pengganggu Lin Jingjing. Menurut pendapat saya, rasa hormat adalah timbal balik. Saya juga tidak ingin mendapatkan rasa hormat saya. Pria parubaya yang gemuk itu menghela nafas, bagus, jangan marah. Kali ini situasinya istimewa. Xiao Jun tidak muda sekarang, dan akhirnya menemukan pacar yang jatuh cinta padanya. Orang ingin menikah dengannya, jadi mereka tidak membutuhkan mobil atau hadiah. Mereka menginginkan bungalow tua seperti itu. Dia juga tidak menginginkan bungalow lain, dia hanya jatuh cinta dengan rumahmu. Untuk acara seumur hidup Xiao Jun, aku harus datang kepadamu untuk meminta bantuan. Luar biasa, bisakah kamu memahami kesulitan paman ketiga? Apa hubungan kesulitanmu denganku? Lin Jingjian langsung mendorong ke belakang. Bab 224. Hebat, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kita semua adalah keluarga. Kamu adalah sepupu Xiao Jun. Siapa yang peduli padanya jika kamu tidak mencintainya? Pria parubaya putih gemuk itu tersenyum. Lin Jingqian tidak menunjukkan wajah sama sekali, dan berkata, aku hanya sepupunya, bukan ibunya. Mengapa kamu mencintainya? Pemuda itu sangat marah. Lin Jingjin, tolong perhatikan apa yang kamu katakan, dan berhati-hatilah karena aku tidak sopan padamu. Kenapa, kamu mau melakukannya denganku? Jangan berpikir kamu seorang wanita, aku tidak berani mengalahkanmu. Lin Liben, lihat, anakmu sekarang berbeda dari sebelumnya. Dia biasa memanggil saudara perempuannya ketika dia melihatku. Sekarang dia tidak hanya memanggil namanya secara langsung, tetapi juga memukulku. Sungguh banyak kemajuan. Kalimat ini baru saja diucapkan oleh pria parubaya gemuk yang mengejek Lin Jingjian, dan sekarang Lin Jingjian kembali hampir utuh. Tiba-tiba, kesuraman melintas di mata Lin Liben. Lin Jingqian melanjutkan, rumah ini milik keluarga kami. Jangan katakan Anda hanya memberi 3 juta, bahkan jika Anda memberi 300 juta, kami tidak akan menjualnya. Tentu saja, jangan gunakan hubungan keluarga untuk bermain kartu emosional. Kami juga bukan. Seorang anak berusia 3 tahun, trik rendahan semacam ini tidak berguna. Saudaraku, bagaimana sikapmu? Lin Liben berbalik untuk bertanya kepada ayah Lin Jingjing. Lin Jingjing berkata, ayah saya memiliki sikap yang sama dengan saya, rumah itu tidak untuk dijual. Silakan kembali. Lin Jingjing, aku sedang berbicara dengan kakak laki-lakiku, bukan giliranmu untuk menyela. Lin Liben melepaskan keagungan yang kuat, yang benar-benar berbeda dari senyum sebelumnya, dan terus bertanya, saudaraku, apa kamu? Sikap. Makna yang indah adalah maksudku, kata ayah Lin Jingli. Saudaraku, apakah Anda yakin ingin melakukan ini?
Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa ayah saya akan memanfaatkan ulang tahunnya yang ke-80 kali ini dan mengambil semua bagiannya. Sejauh yang saya tahu, Anda bisa mendapatkan sangat sedikit saham. Jika saya mengatakan sesuatu yang baik kepada Anda di depan ayah saya, mungkin Anda bisa mendapatkan lebih banyak saham. Anda harus tahu bahwa nilai saham itu jauh melebihi nilai rumah ini. Lin Liben tertawa lagi dan berkata, jika saya mengatakan sesuatu yang buruk tentang Anda di depan ayah saya, Anda mungkin bahkan tidak mendapatkan sedikit pun bagian. Apakah rumah itu penting atau saham itu penting? Saya pikir Anda tahu betul, kakak. Mendengar ini, wajah ayah Lin Jingjing berubah. Aset keluarga Lin adalah puluhan miliar, dan bahkan 1% sahamnya lebih tinggi dari nilai rumah ini. Namun, apa perbedaan antara pendekatan dan perebutan ayah dan anak Lin Liben? Terutama kata-kata terakhir Lin Liben penuh dengan ancaman, artinya jika Anda memberi saya rumah, saya akan membantu Anda mendapatkan bagian. Jika Anda tidak memberi saya rumah, Anda tidak akan mendapat bagian. Tiba. Lin Jingqian marah, dan berkata dengan dingin, sejak kakek saya mencabut status pewaris ayah saya tidak berencana untuk meminta uang lagi kepada keluarga Lin. Berbagi, dia memberi sebanyak yang dia suka, jika tidak, saya tidak jarang. Dia bisa membuat Lin Family Foundation di satu tangan, dan aku bisa membuat keluarga kayaku sendiri seperti Lin Jingjing. Pada saat ini, mata Lin Jingqian tegas, dan tubuhnya memancarkan aura besar, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Lin Liben menatap Lin Jingjing dalam-dalam dan mencibir, oke, bagus sekali, kamu pantas menjadi putri keluarga Lin. Jika kamu ambisius, aku akan memberitahu ayahmu apa adanya. Jun, ayo pergi. Lin Jun berdiri, dan ketika dia melewati Lin Jingjing, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Anda menemukan seorang pria liar di Jiangzhou, apakah itu benar? Hei! Ye Qiu berkata pada saat ini. Lin Jun melihat orang asing muncul di depannya, dan bertanya dengan bingung, siapa kamu? Aku adalah orang liar yang kamu katakan. Ye Qiu menampar wajah Lin Jun. Bab 225. Terkunci. Dengan tamparan yang jelas di wajah, pipi kiri Lin Jun langsung memerah. Penonton terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Qiu benar-benar akan memukul seseorang. Ayah Lin Jingjing sedang duduk di sofa, dan ketika dia melihat perilaku Ye Qiu, matanya terkejut. Dia terkejut ketika mendengar Lin Jingjing berbicara tentang latar belakang Ye Qiu. Bagaimana mungkin seorang dokter kecil berani melawan Lin Jun? Apakah dia tidak tahu identitas Lin Jun? Tentu saja tidak. Ye Qiu bahkan berani menghajar orang ketika mengetahui identitas Lin Jun, entah itu sembrono atau impulsif, itu menunjukkan bahwa Ye Qiu berani. Secercah penghargaan melintas di mata ayah Lin Jingjing. Mereka yang telah menjadi peristiwa besar sejak zaman dahulu harus memiliki keberanian. Dia melihat ini dari Ye Qiu. Ibu Lin Jingjing, Li Muqing, juga terkejut, dia tidak menyangka Ye Qiu, yang begitu sopan di depannya, memulai dengan begitu bersih. Adapun korban Lin Jun, menutupi wajahnya, dia menatap Ye Qiu dengan tidak percaya, apakah kamu berani memukulku? Semuanya terpukul, apakah kamu masih bertanya padaku apakah aku berani? Ye Qiu tertawa dan berkata, kakak Lin benar, pikiranmu kebanjiran. Berisik, berani mengalahkan Laozi, aku akan membunuhmu. Lin Jun sangat marah dan menendang selangkangan Ye Qiu dengan tiba-tiba. Ye Qiu sangat memperhatikan bahwa gerakan Lin Jun sangat terampil, dan pada pandangan pertama dia sering menggunakan kaki ini. Jika orang biasa, ditendang oleh tendangan ini takut akan membunuh anak dan cucu. Sayangnya, Ye Qiu bukan orang biasa. Dia sedikit menghindari kaki Lin Jun di satu sisi tubuhnya, dan kemudian, dia mencekik tenggorokan Lin Jun. Tiba-tiba, Lin Jun kehilangan kekuatannya, bahkan bernapas menjadi sangat sulit. Pada saat ini, Ye Qiu mengangkat telapak tangannya, jelas bahwa dia ingin menggambar Lin Jun. Lin Liben buru-buru berteriak, berhenti. Terkunci. Ada tamparan jelas lainnya di wajah. Wajah Lin Liben pucat. Dan dia berteriak pada Ye Qiu, aku baru saja menyuruhmu berhenti, tidakkah kamu mendengarnya? Maaf, aku tidak mendengarnya.
Mendengar mata Ye terbuka dan berbicara omong kosong, Lin Liben sangat marah sehingga lemak di wajahnya bergetar. Setelah itu, dia mendengar Ye berkata, "Kakak Lin, siapa orang tua ini? Mengapa wajahnya terlihat seperti ini? Ginjal babi? Apakah Anda menderita polio ketika Anda masih kecil?" Engah. Lin Jingqian tidak bisa menahan diri dan tersenyum langsung. Bahkan orang tuanya diam-diam memalingkan muka, mencekik diri mereka sendiri untuk tertawa. Lin Liben ingin melangkah maju dan mengorek telinga Ye, tapi Lin Jun masih berada di tangan Ye. Dia tidak berani bertindak gegabah dan hanya bisa mengutuk dalam hatinya. "Anda adalah orang tua. Anda adalah wajah babi pinggang. Anda baru saja terkena polio. Jika Anda berani menghina saya, Anda tidak bisa mati." Lin Liben menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Nama saya Lin Liben, dan orang yang Anda pegang adalah putra saya. Sekarang Anda tahu siapa saya." "Oh, ternyata paman ketiga, kamu mengatakannya sebelumnya." Ye melangkah maju, memegang tangan Lin Liben dengan kedua tangan, dan berkata dengan antusias, "Saya telah mendengar dari Sister Lin sejak lama. Sanshu adalah orang yang berbakat, Yushu Lin Feng. Saya melihatnya hari ini, dan itu benar." Lin Liben sedikit linglung, dan sikap Ye berubah begitu cepat sehingga dia menangkapnya lengah. Namun, Lin Liben juga tahu bahwa Ye berbicara omong kosong. Dia sebelumnya mengatakan bahwa dia adalah wajah Pigin. Ini akan mengatakan bahwa dia adalah orang yang berbakat. Siapa yang harus ditipu? Hati Lin Liben awalnya penuh amarah, tetapi Ye tiba-tiba menjadi antusias ketika dia mengulurkan tangannya dan tidak mengenai orang yang tersenyum itu. "Murung. Paman San, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu identitasmu sekarang. Aku mengatakan beberapa hal yang tidak sopan dan memukuli putramu. Kamu tidak akan marah padaku, kan?" Bab 226. Ye melanjutkan, "Ketika saya masih kecil, saya bersumpah di depan Bodhisattva. Saya mengatakan bahwa jika ada yang berani marah kepada saya, dia akan ditabrak dan dibunuh oleh mobil ketika dia keluar." Alur. Lin Liben sangat marah sehingga lemak di pipinya terus berkedut, dan dia ingin melepaskan Ye. "Anda tidak mengatakan apa-apa ketika Anda memukuli anak saya, dan Anda masih berbicara kasar kepada saya. Sekarang Anda tidak diizinkan untuk marah. Mengapa Anda tidak pergi ke surga seperti Anda begitu canggung?" Wajah Lin Liben biru dan putih, dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Melihatnya seperti ini, ayah Lin Jingjin semakin mengagumi mata Ye. Lin Li adalah harimau yang tersenyum pada siapapun dan jarang marah. Ini terkenal di Jiangsu dan Zhejiang. Tanpa diduga, pertama kali saya bertemu Ye, sangat jarang bagi Ye untuk menjadi seperti ini. Yang paling penting adalah setelah Ye memukul seseorang, dia mulai meminta maaf lagi, membuat Lin Li bahkan tidak bisa melampiaskan amarahnya. Agak menarik bahwa putra ini bisa mengempiskan anak ketiga. Ayah Lin Jingjing berpikir dalam hati. Lin Liben mempertimbangkan identitasnya dan tidak memperlakukan Ye dengan apapun, tetapi Lin Jun berbeda. Lin Jun adalah generasi kedua kaya yang terkenal di Jiangsu dan Zhejiang. Dia biasanya menggertak orang lain. Ini pertama kalinya dia dipukuli seperti ini. Bau mulut ini tak tertahankan. Dia menatap Ye, siap memanfaatkan kecerobohan Ye dan memberikan pukulan fatal pada Ye dari belakang. Namun, begitu dia pindah, Ye tiba-tiba berbalik dan menatapnya sambil tersenyum. "Kamu adalah sepupu Sister Lin, maka aku harus memanggil saudaramu? Adik laki-laki, bukankah kamu baru saja menyakitimu? Namaku Lin Jun, bukan adik laki-laki." "Aku mengerti, adik kecil." "Jangan panggil aku adik kecil." "Oke, adik kecil." Lin Jun. 3 kata ini terasa tidak benar, dan Lin Jun sangat marah hingga muntah darah. "Adik laki-laki, bukankah kamu baru saja menyakitimu? Mengapa kamu tidak membiarkan aku memeriksanya? Aku seorang dokter," kata Ye dengan tatapan ramah. "Tidak perlu." Lin Jun menunjuk ke Ye dan memperingatkan, "Sudah kubilang, ini keluarga Lin. Jika kamu berani memukulku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Adik laki-laki, aku ingin mengoreksimu.
Ini bukan keluarga Lin, ini rumah Lin. Ye Qiu berkata, adapun kamu mengatakan kamu tidak akan membiarkan aku pergi, kurasa itu tidak perlu. Sepupu Lin, saya ini pacar Sister Lin, dan berbicara tentang itu, kami masih saudara. Kerabat, Anda lumpuh. Lin Jun mengutuk dalam hatinya, dan kemudian mencibir. Sekarang aku tahu aku memanjat kerabat, mengapa kamu tidak memikirkannya ketika kamu melakukannya? Saya tidak terlalu banyak berpikir ketika saya menembak, saya hanya memikirkan satu hal dalam pikiran saya, siapapun yang menggertak Sister Lin, saya akan merokok. Mendengar kata-kata ini, Lin Jingqian tampak bahagia. Sayangnya, saya melihat Anda menggertak Sister Lin. Ye Qiu berkata sambil tersenyum, adik laki-laki, aku juga bersumpah beberapa waktu lalu. Maukah kamu mendengarkan? Jangan dengarkan. Begitu Lin Jun berbicara, dia mendengar Ye Qiu berkata, saya bersumpah di depan Bodhisattva belum lama ini. Saya berkata, siapapun yang berani menggertak Sister Lin, saya akan membunuhnya. Ketika kata-kata itu jatuh, wajah Ye Qiu yang semula tersenyum menjadi dingin dalam sekejap, matanya tertuju pada Lin Jun. Pada saat ini, Lin Jun hanya merasa bahwa dia sedang ditatap oleh binatang buas, dan seluruh tubuhnya dingin. Bab 227. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Jun mundur beberapa langkah ketakutan, dan kata-katanya menjadi tergagap. Bukan hanya dia, bahkan Lin Liben merasa sedikit ketakutan. Masuk akal bahwa Lin Li adalah orang yang telah melihat angin kencang dan ombak, dan tidak boleh ditakuti oleh Ye Qiu. Namun, niat membunuh yang dilepaskan oleh tubuh Ye Qiu begitu kuat bahkan dia merasa kedinginan di punggungnya. Adapun ayah Lin Jingjing, matanya sangat tajam saat ini, menatap Ye Qiu, ingin melihat Ye Qiu lewat. Apakah anak ini benar-benar seorang dokter? Bagaimana bisa ada aura pembunuh yang begitu berat? Namun, ayah Lin Jingjing masih sangat puas dengan latihan Ye Qiu, setidaknya bisa dilihat bahwa Ye Qiu sangat peduli dengan Lin Jingjian. Kecuali latar belakang keluarga, yang lainnya cukup bagus. Ayah Lin Jingjing diam-diam berkata dalam hatinya. Ye Qiu menatap Lin Jun dan berkata dengan dingin, hari ini adalah pertama kalinya saya datang ke rumah Sister Lin. Saya tidak ingin membunuh di depan paman dan bibi saya. Saya minta maaf kepada Sister Lin. Tidak ingin aku meminta maaf kepada jalang ini. Terkunci. Lin Jun belum selesai berbicara, tubuhnya terbang seperti karung pasir, dan dia berteriak dan menjerit. Kamu berani menghina Sister Lin di depanku, kamu benar-benar mencari kematian. Ye Qiu mengepalkan tinjunya dan melangkah keluar dari pintu. Melihat situasinya tidak benar, Lin Liben segera berhenti di depan Ye Qiu dan memohon belas kasihan. Xiaoye, Lin Jun tidak masuk akal, Anda tidak boleh memiliki pengetahuan umum dengannya. Saya akan mendidiknya ketika saya kembali. Menyingkir. Xiaoye. Demi wajah Sister Lin, saya akan memanggil Anda Sanshu. Jika Anda tidak melepaskan saya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Tiba-tiba, Lin Liben marah. Dia juga seorang pria dengan wajah di Jiangsu dan Zhejiang, dengan tangan dan mata terbuka ke langit, dan hitam dan putih memberinya sedikit wajah. Tanpa diduga, seorang dokter muda dari Jiangsu berani berbicara kasar kepadanya. Ini benar-benar keterlaluan. Namun, hanya dalam 3 detik, Lin Liben menekan amarahnya dan berkata dengan senyum di wajahnya, Xiaoye, jangan marah, Lin Jun tidak melakukan hal yang benar, dan aku pasti akan mendidiknya ketika aku kembali. Luar biasa, Xiao Jun baru saja memarahimu, dia salah, aku minta maaf untuknya, maafkan aku. Kakak laki-laki. Lin Liben menoleh untuk melihat ayah Lin Jingjing lagi, dan berkata, bagaimanapun, kita semua adalah keluarga. Meskipun kita biasanya memiliki beberapa konflik kecil, jangan menyakiti harmoni satu sama lain. Selain itu, Xiao Jun adalah keponakanmu, kamu tidak tahan melihat Xiao Jun terjadi sesuatu, kan? Saudaraku, kami melakukan sesuatu yang salah hari ini, saya minta maaf kepada Anda, dan harap Anda membujuk Xiaoye untuk membiarkan Xiao Jun pergi. Saya berjanji bahwa saya akan menahan pasukan kecil di masa depan dan tidak akan pernah membiarkan dia main-main. Kakak, menurutmu tidak apa-apa?
Ayah Lin Jingqian merenung sejenak, dan kemudian berkata kepada Ye Qiu, lupakan saja. Bahkan jika Ye Qiu marah, dia tidak bisa bergerak lagi. Bagaimanapun, wajah Lao Sangren masih harus diberikan. Ye Qiu berkata, Paman San, itu saja untuk hari ini, tapi aku berbicara buruk di depan. Jika Lin Jun berani menghina Sister Lin di masa depan, maka aku akan melihatnya mengalahkannya sekali. Jangan khawatir, Xiao Jun tidak akan pernah tidak menghormati keindahan di masa depan. Ini terlalu dini, maka aku akan kembali dulu. Lin Liben selesai berbicara dan bergegas pergi dengan Lin Jun. Ruangan itu akhirnya bersih. Xiao Ye, silakan duduk. Memang benar ibu mertua memandang menantunya, dan semakin menyukainya. Kesan pertama Li Muqing tentang Ye Qiu cukup bagus, tapi dia sangat puas melihat Ye Qiu menjunjung tinggi kecantikan Lin hanya sekarang. Bab 228. Li Muqing melanjutkan, seseorang mengirim sekotak Wishan Da Hongpao kepada ayahku yang cantik beberapa hari yang lalu. Aku akan membuatkan rendaman untukmu dan mencobanya. Bibi, tidak perlu merepotkan. Begitu Ye Qiu selesai berbicara, ayah Lin Jingqian tiba-tiba berdiri dan berkata dengan wajah tenang, ikutlah denganku. Ayah, kemana kamu akan membawa Ye Qiu? Lin Jingjing bertanya dengan tergesa-gesa. Belajar. Kemudian, ayah Lin Jingjing naik ke atas sendirian. Ye Qiu dan Lin Jingqian memberikan pandangan lega, dan mengikuti mereka ke atas ke ruang kerja. Memasuki pintu, Ye Qiu terkejut. Tata letak penelitian ini benar-benar elegan. Saya melihat meja kayu Huang Huali di tengah ruangan, di atasnya ditempatkan berbagai kaligrafi selebriti, beberapa batu tinta kuno, dan selusin tempat pena giok. Ada kuas dengan ukuran berbeda di setiap tempat pena. Di sisi lain, ada kantung bunga kilnru besar yang diisi dengan bola kristal kerisan putih. Di dinding selatan adalah gambar besar, Nyonya, Tang Bohu, dan di sebelah kanan adalah salinan asli Susi, dengan hanya 2 kalimat di atasnya, hujan berkabut dan Ren Ping Seng, dan tidak ada angin atau hujan. Di sudut sebelahnya juga terdapat vas porselen biru putih setinggi 1 orang, dengan beberapa buah teratai kering yang dimasukkan ke dalam vas tersebut, yang memiliki daya tarik tersendiri. Di dinding barat, ada rak buku kayu tempat ribuan buku bersampul benang diletakkan. Ayah Lin Jingjing duduk di kursi kayu cendana merah dan berkata, nama saya Lin Liguo, dan saya ayah Jingi. Ini omong kosong, sebenarnya, dia tidak perlu memperkenalkannya, Ye Qiu sudah tahu sejak lama. Halo, Paman. Ye Qiu menyapa dengan sopan. Namamu Ye Qiu? Lin Liguo bertanya. Ya, namaku Ye Qiu. Sehelai daun jatuh dan kamu tahu bahwa dunia sedang musim gugur, dan namanya bagus. Lin Liguo tanpa ekspresi dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ye Qiu berkata dengan nada meminta maaf, Paman, maafkan aku, tapi saat pertama kali berkunjung, aku menabrak seseorang di depanmu. Itu salahku. Kamu hanya menggunakan tanganmu untuk menjaga keindahan. Aku bisa mengerti. Lin Liguo berkata, apakah kamu tahu mengapa aku menghentikanmu sekarang? Aku tahu. Ye Qiu berkata, jika aku membunuh Lin Jun, maka kamu dan paman ketiga akan hancur total, dan persaudaraan akan menjadi musuh. Tidak. Lin Liguo menggelengkan kepalanya. Ye Qiu berkata, jika aku membunuh Lin Jun, kamu tidak akan mendapatkan saham di tangan orang tua itu. Lin Liguo menggelengkan kepalanya lagi. Belum? Ye Qiu bingung dan bertanya langsung, Paman, tolong beritahu saya. Lin Liguo berkata, keluarga kaya pada awalnya adalah pedang, cahaya dan bayangan pedang, bagaimana mungkin ada persaudaraan, putus dengan yang termuda, saya tidak peduli. Adapun persediaan di tangan lelaki tua itu adalah sesuatu di luar tubuh. Aku tidak peduli apakah itu dibawa oleh kehidupan atau tidak dengan kematian. Satu-satunya hal yang saya pedulikan adalah keindahan. Lin Liguo melanjutkan, orang tua itu mencintai anak ketiga, mencintai rumah dan Wu, dan secara alami mencintai Lin Jun. Jika Anda membunuh Lin Jun, akan sulit bagi Anda untuk keluar dari Jiangsu dan Zhejiang. Setelah Anda mengalami kecelakaan, kamu pasti akan sangat sedih ketika mengalami kecelakaan. Aku tidak ingin melihat kesedihan yang luar biasa. Ada jeda.
Lin Liguo berkata lagi, malam ini adalah ulang tahun ke-80 lelaki tua itu. Saya ingin mengajak Anda menemuinya. Apakah Anda berani? Kenapa kamu tidak berani? Kata Ye Qiu. Orang tua itu selalu ingin menggunakan cara pernikahan untuk mengkonsolidasikan kekuatan keluarga Lin. Jika kamu tahu bahwa kamu bersama Jing, berdasarkan pemahamanku tentang dia, kamu pasti akan malu. Saya tidak takut. Bagaimana jika dia malu untuk dimurnikan? Kalau begitu aku akan menolka dia. Bab 229. Mendengar kata-kata Ye Qiu, mata Lin Liguo melebar, kamu ingin memukul Laosiku? Dia akan segera berusia 80 tahun. Apakah kamu bersedia melakukannya? Saya memukul orang dan tidak pernah melihat usia mereka. Ye Qiu berkata, saya akan menolka siapapun yang menggertak Sister Lin. Secercah penghargaan melintas di mata Lin Liguo. Meskipun kata-kata Ye Qiu tampak sedikit tidak sopan, itu juga menunjukkan bahwa Ye Qiu sangat peduli pada Lin. Di bawah dunia, setiap orang tua ingin anak-anak mereka bahagia, dan Lin Liguo tidak terkecuali. Kamu mencintai putriku, aku sangat berterima kasih, tetapi aku menasihatimu, tidak peduli apa yang dilakukan lelaki tua itu, sebaiknya kamu tidak menyentuhnya. Mengapa? Karena kamu memindahkannya, kamu akan mati. Keraguan di wajah Ye Qiu bahkan lebih berat. Lin Liguo menjelaskan, ketika lelaki tua itu datang ke Jiangsu dan Zhejiang sendirian ketika dia masih muda, dia mulai dari awal dan menjadikan keluarga Lin orang kaya di Jiangsu dan Zhejiang. Orang seperti itu, apakah itu licik, berarti, atau visi, sangat mudah diakses. Selain itu, selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan jaringan kontak yang besar, dan baik hitam maupun putih di Jiangsu dan Zhejiang menghormatinya. Hanya dengan satu kalimat, dia bisa mengerahkan ribuan orang untuk bekerja untuknya. Tentu saja, dengan identitas dan status lelaki tua itu, dia tidak akan mempermalukanmu sebagai junior, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak akan membiarkanmu pergi. Orang tua itu memiliki tuan di sisinya. Ekspresi Lin Liguo menjadi serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, namanya Lin San. Dia telah bersamanya selama beberapa dekade dan dia setia dan mempercayainya. Selama bertahun-tahun, Lin San telah melindungi keselamatannya. Seberapa bagus keahliannya? Ye Qiu bertanya. Saya tidak tahu. Lin Liguo berkata, saya mendengar bahwa 40 tahun yang lalu, Lin Saneng menggambar dengan Tuan Long Hushan. Mendesis. Ye Qiu menarik napas. Hari ini, Kepala Sekolah Dragon Tiger Mountain menempati urutan ketiga dalam daftar naga dan merupakan master yang tiada taranya. Lin San mampu menggambar dasi dengan Kepala Sekolah Long Hushan 40 tahun yang lalu, dapat dilihat bahwa kekuatannya sangat kuat, yang langka di dunia. Suasana hati Ye Qiu tiba-tiba menjadi berat. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa berjalan menyamping dalam keluarga Lin dengan kekuatannya sendiri, tetapi tidak pernah menyangka bahwa keluarga Lin memiliki master super. Saya masih meremehkan kekayaan orang kaya. Ye Qiu menghela nafas diam-diam. Lin Liguo melihat pikiran Ye Qiu, dan berkata dengan lega, tapi itu semua 40 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, Lin San telah menjaga pihak ayahnya. Mungkin kungfunya telah sia-sia sejak lama. Harapan. Ye Qiu tidak banyak bicara, tapi dia tahu bahwa seni bela diri, seperti kaligrafi, semakin kuat seiring bertambahnya usia. Lin San mampu menggambar dasi dengan Kepala Sekolah Long Hushan 40 tahun yang lalu, jadi keterampilannya saat ini tidak boleh lebih lemah dari Master Longbang. Bagaimana melakukan? Jika ada konflik dengan keluarga Lin, apakah Anda ingin mengambil tindakan? Jika Anda bergerak, bisakah itu menghentikan Lin San? Ye Qiu dengan tenang berpikir sejenak, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan tenang, Paman, jangan khawatir. Apakah itu Lin San atau Lin Si? Singkatnya, tidak peduli siapa itu, selama aku berani menggertak suster. Lin, aku tidak akan melepaskannya. Keras kepala Ye Qiu mengejutkan Lin Liguo, dan bertanya, apakah kamu tidak takut mati? Takut? Ye Qiu berkata, semua orang takut mati, tetapi jika seorang pria bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri, apa haknya untuk menaklukkan dunia?
Aura di tubuh Ye Qiu telah berubah, seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya, memperlihatkan ujungnya yang tajam. Tidak buruk. Lin Liguo tidak bisa tidak menghargai. Bab 230. Jika dia hanya puas dengan Ye Qiu dengan 3 poin sebelumnya, sekarang dia puas dengan Ye Qiu dengan 7 poin. Ye Qiu, dengan cintamu pada keindahan, dan semangat tubuhmu, aku yakin kamu dijamin. Lin Liguo berkata, jika orang tua itu mempermalukanmu dan lembut, aku akan melampiaskan amarahmu padamu. Ye Qiu melirik Lin Liguo dan berpikir, statusmu sebagai pewaris keluarga Lin telah dirampas, jadi bagaimana kamu bisa menantang orang tua itu? Duduk. Lin Liguo menunjuk ke kursi. Terima kasih paman. Ye Qiu duduk. Apakah kamu menolka-nolka? Lin Liguo bertanya, mengeluarkan sekotak rokok merek Lotus. Ye Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya jarang menolka-nolka. Menolka-nolka berbahaya bagi kesehatan Anda. Lebih baik untuk menolka-nolka lebih sedikit. Pastikan untuk belajar dari saya. Saya telah menolka-nolka selama beberapa dekade, tapi sekarang saya tidak bisa berhenti. Lin Liguo menarik sebatang nolka-nolka dan menahannya di mulutnya. Ye Qiu dengan cepat mengambil korek api dari meja dan membantu Lin Liguo menyalakan sebatang rokok. Anak ini sangat pintar. Lin Liguo diam-diam berkata dalam hatinya. Setelah menyesapnya dengan keras, Lin Liguo berkata, Xiaoye, sudahkah kamu membaca The Romance of the Three Kingdoms? Membacanya. Ye Qiu merasa sedikit aneh. Dia tidak mengerti penyebutan tiba-tiba Lin Liguo tentang The Romance of the Three Kingdoms. Apa artinya? Lalu apakah kamu lebih menyukai Liu Bei atau Cao Cao? Lin Liguo bertanya. Ye Qiu bahkan lebih aneh, wajahnya penuh keraguan. Saya biasanya suka menonton The Romance of the Three Kingdoms. Mari kita diskusikan, tapi itu tidak masalah, kata Lin Liguo sambil tersenyum. Baru pada saat itulah Ye Qiu mengerti bahwa ini adalah tempat diskusi, jelas bahwa lelaki tua itu sedang menguji menantu masa depan. Rubah tua. Dengan kutukan rahasia, Ye Qiu mulai mengatur bahasa. 10 detik kemudian. Ye Qiu berkata, aku lebih menyukai Cao Cao. Kenapa? Lin Liguo bertanya. Ye Qiu menjawab, Cao Cao bangkit di masa-masa sulit dan ingin memperkuat Dahan, yang akan mengaku pada pangeran ke-18, tetapi dia hanya mendapat kesimpulan bahwa, pendukung tidak cukup untuk konspirasi. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan metode sendiri untuk datang ke Dahan Kebangkitan, menghormati Kaisar untuk memesan tetapi tidak menteri tidak hanya generasi pahlawan, tetapi juga generasi pahlawan. Selanjutnya, hanya Cao Cao dari 3 kerajaan yang bisa dikatakan benar-benar mandiri. Kamu harus tahu bahwa sangat sulit untuk memulai dari nol di era itu tanpa latar belakang, dari kegagalan membunuh Dong Zhuo hingga kemudian meningkatkan pasukan, dari sendirian, menggabungkan tentara King Zhou, ke pertempuran Guandu. Pada akhirnya, dia mendominasi satu sisi, yang menunjukkan bahwa kemampuan militer Cao Cao sangat kuat. Juga, saya lebih suka mengambil orang-orang dunia, jangan ajari orang-orang di dunia untuk membawa saya. Tanyakan saja siapa yang tidak melakukan hal-hal ini pada saat itu, tetapi berapa banyak orang yang berani berbicara. Guan Yu melewati 5 tingkat dan memotong 6 jenderal, tapi Cao Cao tidak mengirim tentara untuk menghentikannya. Ini menunjukkan toleransinya, kecintaannya pada bakat, dan kebajikan serta keadilannya terhadap teman-temannya. Dan Gesing, melihat laut, yang mana yang tidak megah? Yang mana yang tidak begitu menarik untuk dibaca? Ketika San Liu menjadi kaisar, Cao Cao juga memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar, tetapi dia tidak melakukannya. Dapat dilihat bahwa dia masih memiliki perasaan terhadap dinasti Han. Tentu saja, ada alasan lain mengapa Ye Qiu tidak mengatakannya, yaitu, Cao Cao memiliki hobi khusus dan menyukai istri orang lain. Hobi ini mungkin sama dengan banyak pria di dunia. Sepertinya kamu sangat mengagumi Cao Cao, apakah kamu menyukai Liu Bei? Lin Liguo bertanya lagi. Ye Qiu menggelengkan kepalanya, aku tidak menyukainya. Mengapa? Seorang pria besar, selalu menangis, seperti seorang gadis.
Mendengar ini, Lin Liguo tertawa dan berkata, "Pergilah, turunlah untuk makan. Aku membuat makanan hari ini sendiri. Kamu bisa mencicipinya." Dahi. Ye Qiu terkejut. Apakah ini ujiannya sudah selesai? Dalam keadaan normal, bukankah seharusnya saya diminta untuk berbicara tentang rencana masa depan, seperti kapan akan menikah, berapa banyak hadiah, dan berapa banyak anak yang akan lahir dari Sister Lin? Mengapa Anda tidak bertanya sepatah kata pun? Ayah mertua masa depan ini agak tidak masuk akal untuk bermain kartu.